Kenapa yang diturunkan itu Isa Al-Masih? Karena ingin mengadili orang yang pernah mempertuhankan dia. Untuk membunuh babi dan mematahkan salib. Itu untuk membunuh babi dan mematahkan salib. Itu untuk membunuh babi dan mematahkan salib. Iya teman-teman, selamat bertemu kembali channel saya Watilase. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang Tuhan Yesus. Karena ada seorang ustadz membahas Yesus dan menceritakan tentang Yesus datang sebagai hakim, dan tidak benar sama sekali yang dia katakan tentang Yesus. Nah, kenapa saya berani tidak benar dan tidak terbukti? Nah, teman dia berkata Allah mengutus Yesus kembali untuk menghakimi orang-orang yang telah mempertuhankan dia. Untuk menghakimi. Nah, teman-teman, satu kalimat ini saja kita bahas dulu. Siapakah yang berani menghakimi dan kepada siapakah kuasa itu ada? Inilah yang mereka tidak pahami, teman-teman. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi siapapun. Ya. Nah, kemudian dia katakan juga dalam videonya, Yesus diutus untuk membunuh babi-babi dan mematahkan salib. Apakah Tuhan itu, apakah Allah itu kurang kerjaan dia? Saya rasa tidak. Ya. Simpel saja bagiku untuk menjawab ini. Ya. Di mana ayatnya tertulis dalam Alkitab, dan Alkitab berkata hanyalah Allah atau Tuhan yang bisa menghakimi siapapun. Nah, jadi kata Ustadz ini tadi, Allah mengutus Yesus kembali untuk menghakimi dan sebagai hakim yang adil katanya, ya. Adil katanya. Sangat rugi kurasa Yesus kalau datang hanya untuk seperti itu. Tapi yang sesungguhnya Alkitab berkata, Yesus itu datang untuk membawa orang-orang yang percaya kepadanya. Ini kebenaran Tuhan. Kenapa saya berani ini yang benar? Karena ini ada di dalam Alkitab. Dan inilah jaminan iman saya kepada Yesus. Nah, teman-teman, supaya lebih lengkap lagi, mari kita dengarkan publikasi video Ustadz ini. Ya, mari kita dengarkan. Yang kedua, kelak di akhirat, menjelang hari kiamat, Isa Al-Masih akan diturunkan kembali sebagai hakim yang adil. Kenapa disebut hakim yang adil? Dia mengadili mereka, bukan orang muslim, karena sudah mempertuhankan dia bersama ibunya. Ya bunda ya? Orang mengatakan kawan-kawan kita non muslim. Coba lihat Pak, hakim adil yang diturunkan ini berdasarkan hadis sahih Isa Al-Masih, bukan Muhammad bin Abdullah. Saya jawab sederhana, kenapa yang diturunkan itu Isa Al-Masih? Karena ingin mengadili orang yang pernah mempertuhankan dia sebagainya. Ya bunda ya? Untuk membunuh babi dan mematahkan salib. Itu tujuan Isa Al-Masih berdasarkan hadis sahih diturunkan Isa Al-Masih. Nah, nanti di padang mahsyar ketika mereka disuruh masuk neraka nggak mau. Buka Al-Quran surat 5 116 sampai 118, baca Bu. Langsung Ibu, itu mic-nya Ibu. Yang dekatkan Ibu supaya kedengaran kalau Ibu pakai masker. Dan ingat ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Coba lihat Bu, waktu mereka diperintahkan masuk neraka, nggak masuk neraka karena mereka mengatakan, kenapa kami masuk neraka? Kami sudah mempertuhankan Isa atau Yesus, kami bernubuat atas namanya. Oh begitu adilnya Allah.
Allah datangkan Isa. Ya, wahai Isa, apakah engkau mengatakan sebagai Tuhan bersama ibumu? Padahal tanpa ditanya Allah, Allah maha tahu nggak, Bu? Maha tahu. Ini menunjukkan Allah itu makanya Allah Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. iya, bukan hakku. Karena Isa Al-Masih adalah seorang Rasul, surah 575. Terus, Bu? Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Betul, karena Allah maha tahu. Kedua, maha mendengar. Ketiga, maha melihat. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Kenapa diklarifikasi Maryam, ibunya Isa, berpegang teguh kepada kebenaran? Karena dia dihujat dan difitnah. Sebab orang benar tidak mungkin berzina, betul? Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan, sangat disayangkan ya. Katanya menjelang akhir zaman, Allah mengutus Isa sebagai hakim yang adil, ya. Oke, saya ulangi, memang Yesus itu hakim yang adil, ya. Nah, dan untuk menghakimi katanya, menghakimi orang-orang yang mempertuhankan Dia. Nah, simpel aja, kita renungkan baik-baik ya, teman-teman, sebagai hakim yang adil. Nah, dia menghakimi ya, diakui ya, menghakimi Yesus. Itu benar, memang Yesus yang menghakimi. Maupun di dalam Alkitab. Nah, yang mereka tidak mengerti, saya ulangi dan saya jelaskan lagi. Yang mereka tidak mengerti, kepada siapakah ada kuasa untuk menghakimi ini kalau bukan Tuhan? Artinya Yesus Tuhan. Makanya dia berani menghakimi. Makanya berani dia ngomong, saya datang untuk menghakimi. Bukan sekedar membunuh babi, rugi kali. Tuhan itu adalah itu seperti bermain-main, hanya datang untuk membunuh babi, mematahkan salib. Nah, itu tidak benar, tidak terbukti, maupun secara logikal, maupun pribadi ya saya, maupun di dalam Alkitab belum ada, teman-teman. Nah, ini sangat disayangkan. Yang sangat disayangkan, berbelak-belik. Ya, kalau memang dia datang sebagai hakim yang adil dan dia menghakimi, berarti dia adalah Tuhan. Ya, jadi kebanyakan ini yang tidak dipahami di dalam kekristenan. Kenapa? Karena kan tidak mungkin Anda yang memahami Bapak saya, ini contoh ya. Kalau bapak saya yang lebih tahu dia suka apa. Misalnya ini contoh, ya. Saya tahu pribadinya. Saya tahu kesukaannya. Tak mungkin anak tetangga yang tahu. Nah, begitu juga contoh ini ya. Saya sebagai orang percaya pengikut Yesus dan anak Yesus, saya lebih tahu dong. Nah, makanya saya berani berkata, ini bohong, ini tidak benar. Tidak ada kebenaran ini tercatat, tertulis dalam kitab suci. Nah, teman-teman, mari, jangan mau digoyangkan, jangan mau dibimbangkan oleh hal-hal yang seperti ini. Ya, ini kata-kata yang tidak bisa dibuktikan secara Alkitab, secara kekristenan. Ya, tidak ada. Nah, yang ada itu Yesus datang sebagai hakim dan membawa orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, dan itu iman saya. Dan itu kepercayaan saya. Nah, teman-teman, sudah cukup ya kita memahami. Tadi kita sudah dengarkan publikasi videonya. Nah, jadi teman-teman, mari tetap semangat. Dan saya juga himbau terus, bahkan kembali saya himbau kepada teman-temanku dan rekan-rekanku untuk kasih masukan dan komentar kalian di bawah video ini. Tapi saya minta tolong agar teman-temanku semuanya mengasih komentar yang membangun rohani kita bersama, ya.
tetap kita menjaga hati dan tetap kita mengasihi, karena itu adalah ajaran Tuhan kita yang sesungguhnya. Ya, jadi terima kasih teman-teman, dan mari terus mendukung channel saya ini supaya channel saya ini bisa menjadi membawa kasih bagi seluruh orang-orang yang mendengarkannya, agar banyak orang-orang terberkati dan bermanfaat video-video yang saya bagikan, khususnya bagi rohani saudara-saudara kita, agar tidak ada yang mundur dari jalan Tuhan dan tetap berpegang kepada Tuhan. Terima kasih teman-temanku, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin.